Halo teman-teman dan seluruh saudaraku, selamat datang di podcast Suara Veteran. Ruang ngobrol santai dan tempat membahas tema-tema besar di podcast. Pada saat ini, tema yang kita angkat, kita akan membahas Operasi Perdamaian Dunia. Saya Emmanuel akan menemani kalian pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus follow podcast ini, podcast Suara Veteran, supaya kita tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Pertama-tama pada pembahasan kali ini, kita akan memperkenalkan, atau kita tahu sebelumnya, bahwa di episode kali ini kita akan membahas tentang Operasi Perdamaian Dunia di bawah United Nations Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teman-teman, topik ini menarik, sangat menarik, karena kita mungkin sering mendengar, melihat, dan mungkin menghadiri di mana tim observer atau pengamat militer PBB atau kontingen perdamaian RI, baik sebagai batalion mekanis di dalam kontingen Garuda ataupun military observer daerah-daerah rawan atau negara konflik di dunia. Hari ini saya tidak sendirian. Bersama kita semua sudah hadir Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Zarkasih SH.MH MSI sebagai narasumber. Beliau adalah seorang veteran perdamaian yang sudah beberapa kali mengikuti operasi perdamaian dunia di beberapa negara. Akan berbagi pengalaman dengan kita di dalam wawancara kita pada saat ini. Namun sebelumnya, biarlah narasumber kita memperkenalkan diri secara penuh, secara utuh, siapa beliau dan bagaimana sekarang dinas beliau saat ini. Demikian, kami persilakan narasumber. Terima kasih, luar biasa ini pembawa acara kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat kita semua. Salam Garuda untuk perdamaian dunia. Salam Garuda untuk perdamaian dunia. Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah acara ini yang luar biasa. Saya Muhammad Zarkasih, ya, Asnawi, marganya Asnawi, asli anak Betawi. Jadi lahir dan besar di Betawi, mulai aktif di kepolisian di tahun 84, ya 84 saya masuk dari dinas kepolisian sampai terakhir 2019 saya pernah tugas pangkat terakhir Komisaris Besar Polisi. Penugasan dalam hal ini kaitan dengan veteran perdamaian. Tentu saya ingin bercerita bahwa di tahun 90 alhamdulillah mendapat kepercayaan dari pimpinan. Saya ikut seleksi, waktu itu kan kepolisian masih bersama-sama dengan TNI, masih istilahnya di ABRI. Lalu diseleksilah calon-calon dari kepolisian ini. Alhamdulillah saya terpilih, ya, salah satu anggota. Tidak banyak, waktu itu hanya 15 personil, dan bersama satu kompi rekan-rekan dari TNI, khususnya dari batalion di Jawa Timur. Kami dilatih dan dididik waktu itu persiapan di Cilangkap, Mabes TNI. Maka setelah cukup persiapan, kami diberangkatkan di misi ini. Ini adalah misi pertama untuk kepolisian, dan ini misi juga yang merupakan inisiatif dari negara kita. Kita tahu Kamboja negara yang memang seringkali berperang, perang saudara, hingga atas prakarsa saat itu, prakarsa Indonesia dan Prancis, muncul JIM, Jakarta Informal Meeting, memutuskan bahwa Kamboja harus dibantu oleh pasukan PBB. Kesepakatan ini tentu otomatis dua negara ini yang pertama hadir, Prancis dan Indonesia. Maka kami bersyukur menjadi grup delegasi yang pertama berangkat ke Kamboja.
Itu di tahun 90. Selanjutnya di tahun 95 mendapat kepercayaan, saya harus juga ikut bergabung kembali di Slovenia Timur, istilah Slovenia, di mana pecah perang negara Yugoslavia. Ditempatkan di sana, kurang lebih kita satu kompi dari kepolisian berangkat ke sana di teman-teman TNI. Selanjutnya ada perpanjangan penugasan ke daerah Kroasia 1 tahun kemudian. Kami harus bergeser, termasuk saya bergeser ke wilayah Kroasia dan kembali di tahun 98. Puji syukur tahun 2000 dipanggil kembali untuk tugas ke Bosnia di Sarajevo di tahun 2000 selama setahun. Rata-rata misi kami lakukan minimal 1 tahun di sana. Begitu Bapak kita. Baik, terima kasih teman-teman dan seluruh saudaraku. Latar belakang dan tadi pengalaman-pengalaman sedikit nanti akan kita kupas lagi lebih dalam di dalam kita bertanya kepada narasumber Pak Jarkasi saat ini. Tentunya ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Jarkasi. Yang pertama, Silakan. apa yang menjadi motivasi Bapak tertarik untuk ikut misi operasi perdamaian dunia pada ABRI saat itu? Padahal pada saat itu kita belum punya lembaga seperti PNPP saat ini, tengah sini. Dan apa yang dipersiapkan oleh Bapak sebelum Bapak mengikuti samping motivasi tadi bisa bersama-sama dengan anggota kontingen Garuda lainnya untuk bergabung dengan tim perdamaian Garuda? Iya, baik Pak. Jadi memang saat itu karena memang faktor usia ya, kita masih usia muda belia sebagai prajurit Bayangkara yang masih muda. Pertama tentu ingin menggali, mencari pengalaman hidup ya, bertugas di negeri lain. Yang kedua juga merasa ini kewajiban kita di waktu itu di TNI Polri juga untuk membantu negara-negara yang konflik. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar kita di alinea pertama ya, dan itu menyatakan salah satunya kalimat turut serta, negara kita Indonesia turut serta memelihara perdamaian dunia. Maka untuk itu Indonesia terlibat. Maka pemerintah kita memanggil prajurit-prajurit dari TNI Polri untuk bergabung dari pasukan ini. Jadi ingin sekali saya waktu itu mendapat pengalaman yang luar biasa yang belum tentu semua prajurit mendapat kesempatan. Jadi kesempatan ini saya manfaatkan, dan tentu saat itu Mabes TNI, Mabes ABRI waktu itu di Cilangkap dengan segala kemampuannya, dengan fasilitas yang seadanya, yang tentu saat itu masih belum sekomplit sekarang. Maka kita dilatih, dipersiapkan segala macam dari demografinya, daerah konflik, termasuk belajar persenjataan dan sebagainya, hingga kita kesana pun kita sepertinya dipersiapkan juga untuk siap menghadapi hal-hal yang darurat, hal-hal yang buruk pun sudah kita antisipasi. Jadi memang itu persiapan yang kalau kita lihat saat itu barang yang disiapkan oleh dinas, diantaranya di dalam ransel kami itu ada yang namanya satu seperti sleeping bag. Itu sebenarnya tempat untuk jenazah itu. Jadi kalau kita wafat di sana, masuk ke kantong situ, sudah dimasukkan di situ. Jadi kita melihat ada kantong buat mayat, ada doktek di sini. Doktek itu ada 2 macam tuh. Kalau kita mungkin gugur, satu diambil, satu mungkin dikasihkan keluarga kita. Itu pengalaman yang luar biasa ya. Itu sampai dijelaskan seperti itu, hak kewajiban kita saat bertugas. Begitu Pak Emmanuel. Baik, terima kasih, sangat menarik, tambah menarik. Baik, pada saat Bapak datang ke daerah atau misi operasi ini, tentu suatu hal yang baru. Ya. Di sana tentu banyak hal yang berbeda dengan negara kita. Pasti. Untuk bagaimana Bapak mengadaptasi hal di dalam lingkungan yang baru, situasi kerja yang baru, dan tentu kondisi negara tersebut sedang dalam keadaan konflik, seperti bagaimana Bapak menghadapi itu semua? Ya. Baik, terima kasih Pak Imran. Jadi untuk penugasan pertama ini kita akan bercerita bagaimana di konflik di Kamboja. Kamboja kita ketahui secara demografi juga negaranya juga hampir sama sih, iklimnya, tropisnya, dan masyarakatnya mirip-mirip juga karena Asia. Dan tentu kita sudah belajar sebelumnya bagaimana negara tersebut dibekali oleh dinas waktu itu. Maka
saat kita datang tentu dari cuaca kurang lebih aja dengan cuaca Indonesia. Sama. Tapi masyarakatnya kita lihat budayanya, karena pasca pertempuran, pasca perang, mereka terlihat kesan masih mudah curiga, wajah-wajah yang penuh marah ke dendam, bebasnya senjata di mana-mana. Tidak hanya pihak militer, tentaranya mereka, orang sipil juga banyak. Maka tentu saat itu kita dibutuhkan kewaspadaan, terus sikap hati-hati di daerah konflik, dan tentu kita tetap selalu menjaga kebersamaan di antara kelompok kita, di antara pasukan kita, hingga gerakan-gerakan kita pun di daerah konflik, di daerah misi tersebut tentu harus sesuai standar SOP yang diberikan. Jadi intinya untuk iklim saat itu tidak masalah, tapi kita sangat khawatir dengan mereka adanya kelompok faksi-faksi di daerah tersebut. Ada lebih dari 4 faksi yang kita nggak tahu siapa mereka, tapi kemungkinan sebagian besar mereka juga nggak welcome sama pasukan PBB. Dianggap akan mengganggu kepentingan bisnis mereka atau otoritas mereka. Begitu Pak Imran. Baik. Sangat menarik. Tentunya di sini banyak tantangan kesulitan dihadapi. Yeah. Karena jauh dari market besar, jauh dari induk pasukan, Yeah. itu banyak sekali. Nah, di dalam melaksanakan kesulitan ini, mungkin apa yang menjadi Bapak jadikan solusi untuk bila kesulitan-kesulitan itu mungkin kita perlu koordinasi dengan sesama kontingen atau sama dengan tim. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imran. Jadi memang waktu cerita lagi tahap pertama bertugas di Kamboja, kita militer dengan polisi jalan bareng waktu itu bersama di satu kompon, di satu bangunan. Sempat karena militer memang TNI, rekan-rekan kita harus satu grouping dalam satu kelompok, baik ikatan kompi sampai batalion. Nah, setelah 1 bulan yang polisi ini karena penugasannya berbeda harus suka tidak suka keluar, dan kita terpecah di beberapa daerah, ada beberapa provinsi. Kendalanya tentu pertama faktor bahasa. Kita harus banyak belajar bahasa lokal. Nah, bahasa lokal, bahasa Kamboja, karena bahasa Inggris mereka pasti banyak yang nggak bisa, ya kan? Nah, itu faktor bahasa. Kedua juga masalah makan. Logistik makan, kita memang bawa persiapan perlengkapan makan, tapi khususnya kita yang muslim ini agak kesulitan. Saat itu makanan yang ada ukuran tuh bagi yang muslim mungkin sulit. Ini di sana mirip di negara-negara Indochina, itu banyak yang seperti itu, non halal lah ya, ada babi dan sebagainya, hingga kami harus ekstra hati-hati dalam makan, tentu harus bisa mengolah makan sendiri tuh. Jadi jatah-jatah dari dinas itu kita olah terus, nggak jauh dari mie. Kita nggak sebutkan produknya, tapi mie rebus dan sebagainya, ya telur ceplok dan sebagainya, itu aja. Nah, itu diantaranya untuk masalah makan. Belum lagi setelah berjalan beberapa lama, tentu rasa kangen rindu sama keluarga dan sebagainya. Di daerah konflik itu tidurnya aja kita kadang-kadang nggak bisa nyenyak nih, karena malam mau tidur itu masih terdengar suara rentetan tembakan, kadang-kadang suara ledakan bom. Jadi penuh kewaspadaan, 24/7 tuh sehari-hari kita penuh kewaspadaan. Jadi baik yang teman-teman yang di TNI, yang di Polri, rata-rata 1 bulan tuh kelihatan drop tuh, wajahnya agak stres, turun berat badan. Itulah risiko di daerah konflik. Jadi rasanya memang penuh tantangan, tapi kita sudah siap untuk itu, sudah dibekali. Baik, terima kasih. Ada yang menarik di sini, Pak Jarkasi. Tadi kan 1 bulan sudah ada perubahan psikologis, fisik maupun psikis dari teman-teman atau anggota kontingen saat itu. Terutama rindukan keluarga. Bagaimana juga ada istilahnya sekarang ini rindu keluarga, istilahnya begini. Itu bagaimana untuk melepaskan itu? Sedangkan apakah komunikasi melalui telepon, karena belum ada HP waktu itu, masih belum seperti sekarang ini ya, masih belum ada. Bagaimana komunikasi dengan keluarga? Apakah bisa atau lewat surat, atau mungkin ada sarana prasarana komunikasi lain yang digunakan saat itu untuk melepas
rindu dan menambah moral kita. Iya. Nah, kembali lagi cerita di daerah misi kita, ya masalah keluarga pasti itu semua anggota kontingen punya permasalahan pribadi masing-masing, khususnya masalah. Saya waktu itu di Kamboja itu anak saya masih sekitar umur 3-4 tahun lah, masih kecil, dan istri saat itu masih bekerja di suatu perusahaan. Komunikasi memang di tahun-tahun 90 itu belum ada HP. Kita menggunakan tentu bagi teman-teman yang TNI itu masih bisa menggunakan namanya telepon satelit, dinas dari dinas. Tapi yang Polri ini kesulitan, kita berada di luar itu, maka saat itu ada yang namanya wartel, warung telekomunikasi, ya sederhana lah di kota besar itu, kita menggunakan itu. Bisa janjian dulu dengan Indonesia jam berapa, maka kita ke wartel, bisa 15 menit, 20 menit kita berbayar di wartel. Karena istri saya waktu itu kerja, jadi kalau janjian sistemnya adalah di wartel itu juga ada fax email. Jadi saya bikin surat aja 5 lembar, 10 lembar, kirim pakai fax. Jadi kirim ke sana, di Jakarta istri saya tuh tinggal buka fax dari kantornya gitu. Jadi main fax. Karena kalau surat pasti lama ya, lebih dari 1 minggu. Jadi itulah salah satu solusi untuk berbagi dengan telepon di wartel atau pakai fax email. Jadi belum terkenal email itu saat itu belum ada. Jadi itulah risiko ya prajurit kita di daerah misi dalam rangka mengantisipasi rasa kangen, rindu, terus masalah makanan Indonesia yang nggak ketemu dan sebagainya, itu kendala kita gitu. Luar biasa mencari solusi di dalam keterbatasan dan unikan daerah tersebut dalam pelaksanaan ini. Di sini juga tentunya tadi memang masih bersatu ABRI antara Polri dengan TNI, masih belum tercapai saat ini. Nah, tentunya kan dibutuhkan soliditas atau solidaritas dari masing-masing anggota, sehingga di sini boleh dikatakan kita bisa saling bersamaan, ke persatuan kesatuan tuh dalam saling mendukung untuk saling mengatasi kondisi-kondisi berat saat itu. Bagaimana untuk memelihara itu semua dan bekal apa pada saat itu yang dibekali oleh negara kita saat itu? Ya, memang negara kita saat itu kita memang sama perlakuannya, baik TNI atau Polri, karena kita satu organisasi, bekal yang dibawa sama, SOP-nya sama. Kita bersyukur saat itu kontingennya kami itu dibawa salah satunya komandannya dari salah satu Brigadir Jenderal waktu itu dari TNI, maka beliau amat sangat tegas ya. Waktu itu Bapak Brigadir Jenderal Tamrika Ali, sudah senior banget itu, terakhir pensiun purnawirawan kalau nggak salah Maijen atau Letjen. Nah, beliau selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin. TNI Polri kumpul, terus mendapat arahan dari beliau, dan kita tetap tekankan soliditas. Jadi kita tetap kompak walaupun terpisah penugasan, tetapi kompak kebersamaan hingga kita selalu berbagi cerita kalau ketemu yang TNI Polri. Juga saat itu juga ada satu peleton dari polisi militer. Polisi militer kita ikut karena ada penugasan PM juga di sana, military police. Nah, kita kirimkan di sana. Kalau polisi, civilian police. Nah, itu kita tetap kompak ya, atas arahan dari komandan kontingen tentunya. Itu luar biasa. Jujur saja pada saat itu, bagian apa yang paling berkesan? Baik, tentu ada yang negatif positifnya atau ada satu yang lebih dan kurangnya pada waktu sebagai kontingen Garuda. Awal-awal pada saat itu masih Garudanya masih belum belas-belasan, belum namanya masih di bawah 10 mungkin. Mungkin apa sebenarnya paling berkesan di dalam penugasan ini sebagai anggota kontingen Garuda? Ya, pertama tentu kita berkesannya kita bangga sebagai prajurit yang terpilih ya, karena saat itu memang betul-betul seleksinya amat ketat ya. Fisiknya kita, kemampuan bahasa ya, harus juga bahasa Inggris kita minimal ada standarnya, mengemudi dan sebagainya kita dilatih. Maka itu kalau sudah lulus dan berangkat itu merupakan kebanggaan. Nah, selama di sana tentu kita juga bangga kita bisa mudah delegasi atau kontingen kita tuh Pak Emmanuel
mudah beradaptasi dengan penduduk setempat. Hingga dalam waktu dekat kita dipercaya oleh masyarakat kalau Indonesia yang tampil pasti oke gitu. Apalagi TNI kita saat itu, prajurit kita amat sangat tuh beradaptasinya, bisa membantu lingkungan, kegiatan-kegiatan sosial, hingga kita boleh berbangga lah tampil di sana, baik secara individu maupun secara kontingen. Indonesia itu selalu menjadi contoh buat kontingen lain. Itu kebanggaan kita, Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman, saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini, menarik sekali apa yang telah kita dengar tadi. Masih banyak, ada beberapa lagi yang akan saya tanyakan. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengar obrolan kita ini. Yeah. Di satu pihak di sini juga, kalau boleh menyampaikan apa sebenarnya untuk arti perdamaian di dalam negara pada saat itu. Apalagi negara kita sedang mengalami seperti ini, gampang sekali di proxy war, banyak sekali kegiatan yang orang tidak tahu, sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa arti perdamaian setelah Bapak di misi operasi perdamaian dan melihat negara kita saat ini? Ya, Pak Immanuel, jadi mengacu kepada mungkin cerita itu ya, kalau kita lihat sejarah bangsa kita merdeka dengan berdarah-darah ya. Jadi perjuangan ini dari semua rakyat. Lalu kita bisa merdeka dengan segala cara, baik melalui peperangan, juga diplomasi. Nah, di daerah konflik tentu kita bisa membayangkan mereka rakyat itu di daerah setempat tentu ingin juga, mereka ingin menjadi manusia yang merdeka dengan negaranya yang tentu aman dan damai. Maka kehadiran kita di sana tentu harus memberikan kontribusi positif ya untuk negara tersebut. Jadi dalam arti perdamaian bahwa tiada bangsa yang ingin negaranya itu dimanapun negaranya yang aman, tentram dan penuh perdamaian. Karena kalau dengan adanya konflik, bagaimana bisa mau maju dan berkembang dua bangsa. Sama dengan kita juga, berapa kali kita terjadi konflik di negara kita, tapi tentu bersyukur para pimpinan kita di negara kita berhasil ya mengendalikan konflik-konflik, permasalahan keamanan dalam negeri, dan ini harus kita pelihara terus nih, perdamaian ini jadi aman, damai. Yang secara garis besar perdamaian ini harus secara konstan, secara terus-menerus kita jaga rasa aman dan damai tersebut, Pak. Baik. Ya. Tadi Bapak telah, teman-teman kita dengar semua, Pak Jarkasih mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan masyarakat lokal atau masyarakat setempat baik. Ya. Tentunya di sini juga banyak yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka welcome, sehingga mereka erat dengan kita. Nah, untuk pada saat ini ke negara kita ini, mungkin apakah mungkin apa yang disampaikan oleh tim Garuda kontingen saat itu kepada masyarakat lokal kita bawa ke Indonesia dengan apa yang kita berikan kepada masyarakat kita saat ini? Ya. Memang di kita ini bisa juga kontingen pengalaman-pengalaman itu dibawa kembali ke tanah air. Kita bisa berbuat yang terbaik dengan cara tadi pendekatan budaya pada daerah konflik, culture approach, terus juga humanis. Nah, kembali ke tanah air tentu kita harus terapkan hal yang sama. Jadi aparat penegak hukum, ya TNI Polri, dalam di penanganan di dalam negeri, kita juga berharap tidak hanya di luar bagus, di dalam negeri tidak bagus, tapi tentunya kita harapkan bisa ikut memelihara ini dengan cara-cara yang humanis, budaya, pendekatan religion approach, sehingga masyarakat kita dimanapun berada di Indonesia tentu akan merasa aman dan nyaman kalau aparat penegak hukum itu, TNI Polri umpamanya, bisa fair play, bisa bermain adil, berbuat adil, ya kan, hingga masyarakat mencintai aparat penegak hukumnya, gitu Pak Immanuel. Baik, menarik, mari kita makin tahu bagaimana tugas-tugas anggota kontingen Garuda dalam misi operasi perdamaian dunia. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan damai sangat menyukakan, membahagiakan. Dalam kehidupan kita tidak pada tekanan, stres atau suatu ketakutan yang ada dalam keadaan itu. Beberapa sebelum mengakhiri pembicaraan itu, Pak Jarkasih, bagaimana harapan Bapak tentang generasi muda kita, pesan-pesan atau
Apa menjadi keinginan Bapak, harapan Bapak terhadap generasi muda kita saat ini yang boleh dikatakan generasi Z atau generasi Alpha untuk kehidupan negara kita saat ini? Silakan Pak. Ya, kalau saya sih memberikan pesan kesan saya pertama, Presiden pertama kita pernah menyatakan jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Nah, kaitannya dengan itu himbauan kepada generasi kita, generasi muda di bawah kita ini, mungkin anak-anak kita, keponakan dan sebagainya, tentu kita berharap mereka mengenal dulu bangsanya ini, sejarah bangsanya dulu, sejarah bangsanya hingga bisa menjadi filter, tidak hanya gampang menyerap dari budaya luar, tapi budaya dalam negeri ini, bangsanya ini banyak yang positif. Mereka mengenal dulu hingga kecintaan terhadap bangsanya, jiwa nasionalisme yang timbul. Saya yakin dan percaya mereka akan lebih mudah memahami pentingnya arti semua aman, damai, dan penuh perdamaian. Toleransi perlu kita tanamkan terus nih. Muncul terakhir ini kan sikap-sikap generasi muda yang intoleran, ya kan, memihak sana sini. Nah, ini peran kita adalah sekarang kepada generasi muda, ayo cintai bangsa ini, cintai budaya kita, hingga dengan cara-cara seperti itu saya yakin dan percaya bahwa bangsa kita kalau sudah tumbuh toleransi yang tinggi, bahwa kita adalah saudara, suku apapun, agama apapun adalah saudara, maka ke depan bangsa kita akan kuat dan akan tentu rasa keadilan, perdamaian akan muncul, maka akan sehat semuanya, ekonomi sehat, budaya sehat. Begitu menurut saya. Amin, amin. Teman-teman, saudara-saudaraku yang kasih generasi Z, generasi Alpha, dimanapun berada, kita sudah banyak mendengar tadi, sehingga satu pertanyaan saya lagi, Fajar Kasih, sekarang kita tahu konflik dunia menggunakan senjata-senjata entah nuklir, biologi, dan kimia di negara barat. Dan bagaimana sekarang seperti saling tidak mau kalah, medsos digunakan dalam hal ini. Kemudian semua berita-berita atau media-media informasi teknologi digunakan. Bagaimana pandangan Bapak untuk tim kontingen Garuda Indonesia bila Bapak dipilih, atau masih mau untuk bergabung lagi dengan tim kontingen Garuda untuk operasi misi perdamaian ini? Ya tentu kalau ditugaskan lagi pasti happy ya. Tapi tentu bebannya lebih berat ya, karena misinya beda. Nah, kaitan dengan itu tentu kita berharap kalau ada persiapan yang mau diberangkatkan ini misi, tentu beda dengan zaman-zaman dulu. Sekarang tentu si prajurit kita ini Bayangkara kita harus menguasai tadi diantaranya teknologi IT, ya kan, harus juga smart and wise, pintar dan bijak dalam mensikapi perkembangan teknologi. Hingga teknologi itu memang banyak membantu, tapi juga kalau salah dalam penerapannya malah banyak mengganggu. Nah, jadi kita berharap dari kontingen pun termasuk generasi muda ini boleh gunakan IT, boleh gunakan medsos, tapi harus juga pintar bisa memfilter. Banyak medsos-medsos yang negatif juga muncul dan itu harus difilter. Kalau tidak, maka pasti hasilnya ya negatif juga. Garbage in, garbage out. Jadi harus pintar-pintar menseleksi. Kalau media ini tidak semuanya juga positif, ada juga negatifnya. Jadi bijaklah dalam menggunakan medsos. Demikian. Teman-teman, juga saudara-saudaraku dimanapun berada, generasi muda, seru sekali obrolan kita. Yang tadinya kita belum tahu, kita sekarang makin bertambah memahami apa tugas-tugas anggota kontingen Garuda untuk misi perdamaian dunia ini. Itu sebagian dari beberapa negara yang pernah jadi tugas bagi narasumber kita, Bapak Fajar Kasih ini. Buat teman-teman pendengar semua, semoga episode kali ini yang memberikan inspirasi baru bagi kita semuanya. Teman-teman juga saudara-saudaraku dimanapun berada, pada generasi muda saat ini, saya juga mohon
jangan lupa terus mengikuti apa yang menjadi obrolan-obrolan dari podcast Suara Veteran yang kita miliki dalam pelaksanaan ini. Saya bersyukur dan terima kasih kepada Pak Jaka sebagai narasumber atas kesediaannya meluangkan waktu di kesibukannya untuk berbincang-bincang tentang pengalaman, tentang segala apa yang telah diceritakan untuk kita semua, menambah pengetahuan kita, juga membangkitkan psikologi kita untuk indahnya hidup dalam perdamaian. Baik, saya dalam hal ini mohon terus ikuti Suara Veteran dan setiap podcast. Komentar-komentar sangat kami harapkan dari para pendengar, teman-teman semua, saudara-saudaraku di mana berada. Di sini saya Emmanuel pamit undur diri. Sebelumnya saya akan menyampaikan salam perdamaian untuk kita semua, yaitu salam Garuda untuk perdamaian dunia. Terima kasih. Salam veteran.